Kalau hasil cutting kalian tiba-tiba meleset, jangan langsung panik atau langsung salahin mesin. Halo Renovers, kalau kalian pakai mesin cutting, pasti pernah nemu kasus yang bikin bingung. Desain udah bener, file udah bener, setengah mesin juga nggak ada yang berubah. Tapi pasti cutting, hasilnya malah meleset. Yang menariknya, masalah ini nggak selalu dari software loh, atau mesinnya rusak. Karena banyak kasus, penyebabnya justru dari bagian-bagian kecil, yang sering kita anggap sepele loh. Di video kali ini, kita akan bahas sampai tuntas kira-kira apa saja yang bisa jadi penyebab hasil cutting meleset terus. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke Renovers, hal pertama yang teman-teman bisa cek jika mengalami kendala ini adalah sensor mark. Buat kalian yang sering kontur cutting, sensor ini bertugas baca titik mark di desain. Di proses produksi, sensor ini jadi patokan posisi awal pemotongan. Kalau sensor kotor, kena debu, atau pembacaannya nggak optimal, maka mesin bisa salah baca posisi dan hasil cutting jadi geser dari desain aslinya. Jadi sebelum produksi, pastikan sensor dalam kondisi bersih dan tidak terhalang apapun. Lanjut, yang kedua, posisi material. Kita ambil contoh, yang sedang kita cutting adalah polyflex. Ini kelihatannya sepele, tapi sering banget jadi penyebab di lapangan. Kalau polyflex, pas dimasukin sedikit miring aja di awal, mesin akan terus berjalan dengan posisi yang miring. Akibatnya, semakin panjang proses cutting, semakin jauh juga pergeserannya. Apalagi, untuk produksi dalam jumlah besar, error kecil di awal bisa jadi masalah besar di akhir. Makanya, proses feeding material itu harus dipastikan benar-benar lurus sebelum start. Yang ketiga, holder dan mata pisau. Banyak kasus di lapangan, user langsung menyalahkan mesin kalau hasil cuttingan tidak rapi. Padahal, setelah dicek masalahnya ada di mata pisau yang sudah tumpul. Ketika mata pisau sudah menurun ketajamannya, proses pemotongan tidak lagi presisi dan hasilnya bisa terlihat seperti geser atau robek. Selain itu, holder mata pisau yang kotor atau macet juga bisa mengganggu pergerakan pisau saat memotong material. Jadi, kedua komponen ini perlu kalian cek secara rutin. Lanjut yang keempat, roda penjepit. Roda penjepit ini tugasnya nahan material supaya tetap stabil selama proses cutting berlangsung. Kalau tekanannya tidak seimbang atau posisinya kurang tepat, material bisa slip sedikit demi sedikit saat proses berjalan, dan slip kecil ini sering tidak kelihatan tapi berdampak besar ke akurasi cutting. Jadi, roda penjepit harus dipastikan posisinya sesuai dan tekanannya stabil. Yang keempat adalah axis steel. Mungkin masih banyak yang belum terlalu fokus ke bagian ini. Padahal axis steel ini adalah jalur pergerakan utama head cutting pada saat proses cutting berlangsung. Bahkan dalam kondisi tertentu, bahan pada mesin cutting bisa miring atau gelembung. Maka dari itu, axis steel perlu masuk dalam list maintenance rutin, bukan cuma fokus ke part-part yang besar aja. Dan yang perlu diketahui juga, mesin ini sebenarnya sudah punya opsi tambahan untuk menambah axis steel yang berguna untuk menambah cengkeraman dan stabilitas material saat proses cutting berjalan. Ini biasanya dipakai di produksi yang intensitasnya tinggi biar gerak mesin lebih presisi dan minim slip. Jadi Renovers, kalau hasil cutting kalian tiba-tiba meleset, jangan langsung panik atau langsung salahin mesin. Coba cek 5 bagian tadi dulu, mulai dari sensor mark, posisi material, roda penjepit, mata pisau dan holdernya, sampai axis steel. Karena dalam banyak kasus di lapangan, masalah utama justru berasal dari komponen kecil yang tidak terawat dengan baik. Dan dengan maintenance rutin, kita bisa mengurangi risiko error produksi. Buat teman-teman yang butuh spare part mesin cutting, Renotech bisa jadi pilihan yang tepat. Dari roda penjepit, mata pisau dan holdernya, dan komponen lainnya. Teman-teman nggak usah khawatir soal instalasinya, karena teknisi kita siap bantu. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi Renocare atau DM Instagram Rhino Indonesia.